Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa, Allahu Akbar. Semangat. Nah, kalau alhamdulillah ya, semuanya sehat? Bahagia? Iya. Nah, sebelum mulai pembelajaran hari ini kita berdoa dulu ya. KM-nya Raden Najib, silakan dipimpin teman-temannya untuk berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang hari ini tidak hadir? Nizam, Keiza, Sandi. 3 orang yang tidak hadir. Sakit? Ya, sakit ya. Selanjutnya, coba dilihat kerudungnya sudah rapi, bajunya sudah dimasukin ke celana. Coba dilihat kanan kirinya masih ada sampah atau tidak? Iya, sudah rapi? Sudah bersih? Sudah siap belajar? Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini kita nyanyi dulu ya. Ada yang tahu lagu Nenek Moyangku? Nah, kita nyanyi sama-sama. Nenek moyangku, Luas samudra menerjang ombak, tiada takut menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar berkembang. Hari ini ada yang tahu kita mau belajar apa? Ya, pelajaran IPS kita akan belajar yang pertama, jenis mata pencaharian masyarakat sebagai pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia. Ya, minggu lalu kita sudah belajar kalau negara Indonesia itu adalah negara maritim ya, artinya wilayah yang banyak laut. nah gitu ya. Nah, yang kedua kita akan belajar menganalisis dampak positif dan dampak negatif sebagai akibat dari letak dan kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim dan negara kepulauan. Kenapa disebut negara kepulauan? Banyak air, banyak pulau. Nah, pulau-pulau yang diapit oleh perairan. Yang ketiga, kita akan belajar mencari ide pokok tiap-tiap paragraf pada teks tertulis ya. Nah, selanjutnya ini adalah pembelajaran tematik, tema ke-1, subtema ke-3, pembelajaran ketiga. Nah, coba perhatikan, Ibu punya cuplikan artikel dari berita online. Judulnya adalah, Mengapa Indonesia disebut negara maritim? Gambarnya sudah menunjukkan ya. Ini gambarnya apa? Laut. Laut, perairan gitu ya. Jadi kenapa Indonesia disebut negara maritim? Karena banyak perairannya. Yang mau jawab acungkan tangannya. Kenapa coba negara Indonesia disebut negara maritim? Kenapa Fadil? Banyak sumber daya alamnya. Apa? Deswita? Nah, karena banyak perairannya. Kalau air itu banyak atau luas? Luas ya. Jadi perairan Indonesia itu luas dan diapit oleh perairan-perairan. Makanya Indonesia disebut negara maritim, begitu ya. Coba Ibu punya foto, kalian perhatikan fotonya. Bandingkan gambar yang ada di atas dengan gambar yang ada di bawah. Kita akan bahas dulu gambar yang ada di atas. Kira-kira menurut kalian kalau gambarnya seperti itu, kira-kira ada di daerah mana? Di daerah pegunungan atau yang datarannya tinggi, ya. Kalau yang di bawah ada di mana kira-kira? Perairan. Kalau kita nih, di sekitar kita lebih dekat ke gunung atau ke perairan? Pegunungan. Nah, kira-kira nih pekerjaan yang ada di daerah pegunungan atau dataran tinggi apa aja? Petani apa?
bawang, apalagi tomat, jagung. Acungkan tangan yang mau jawab. Cabai, wortel. Ada lagi yang mau jawab? Jagung. Nah, seperti itu kira-kira ya kalau di wilayah pegunungan pekerjaannya. Kalau misalkan ada di daerah yang dekat dengan perairan, kira-kira pekerjaannya apa aja? Petani rumput laut. Betul, ada di gambar yang ke-1. Ada lagi kalau Fadil? Petani garam. Betul, ada di gambar nomor 3. Selanjutnya apalagi? Gambar yang kedua nih kira-kira lagi apa? Nah, betul, yang kira-kira gambar yang kedua itu adalah membudidayakan terumbu karang. Selain dari yang ada di foto ini, kira-kira apa lagi? Ada yang bisa jawab? Kira-kira kalau di daerah perairan pekerjaannya apa lagi? Nelayan. Nelayan, betul. Apa lagi? Pelayaran. Pelayaran. Ada lagi? Acungkan tangannya. Ibu punya sebuah teks, silakan dibaca sama Deswita dulu deh. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kondisi geografis sebagai negara maritim dan kepulauan membawa banyak keuntungan bagi bangsa Indonesia. Cakupan wilayah yang sangat besar dan luas, tentu saja Laut Indonesia mengandung keanekaragaman sumber daya alam. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia, hingga pada akhirnya juga akan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bangsa. Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Silakan ambil satu kertas ini. Nanti isinya ada ikan, cumi-cumi, terumbu karang. Nanti yang ikan dapat kertas ikan, silakan bergabung dengan yang ikan lagi. Begitu juga selanjutnya ya. Silakan diambil. Untuk 4 orang ke belakang, 1 orang 1. Masih ingat kalau ibu bilang pagi, tepuknya berapa kali? Pagi. Pagi. Siang. 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 Pagi. Pagi. Pagi, siang, malam. Nah, masih ada yang belum konsentrasi. Sudah semuanya bergabung dengan kelompoknya? Silakan diisi. Ditulis nama kelompoknya di sebelah sini. Ya. Nanti siapkan 1 orang untuk presentasi. Silakan diisi nama kelompoknya di sebelah sini. Ya, ditulis di sini nama kelompoknya. Nah, ini pengaruh sosial ekonomi. Kalau tadi Ibu sudah jelaskan juga, ini diperkuat dengan video untuk membantu kalian mengerjakan LKPD-nya. Silakan disimak ya. Halo teman-teman, kita balik lagi di channel Pojok Kelas. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi, sosial, budaya, dan transportasi. Dari Google IPS kelas 5 SD. Selamat belajar. Ini dampak positif dan dampak negatif. Tadi sudah Ibu jelaskan di PowerPoint ya. Pekerjaan tadi sudah dibahas. Apa aja tadi? 1. Yang ada di sekitar wilayah laut apa aja? Ayo. Nelayan, betul. Kasih tahu ke Najmi nanti ya. Yang kedua apa? Pertambangan minyak lepas pantai. Nah, pertambangan minyak lepas pantai. Yang ketiga, ada 5 loh. Apalagi Najmi? Pelayaran. Betul, apalagi? Iya, waktunya sudah habis. Silakan kelompok 1 dulu ke depan. Dibawa. Yang lain silakan diperhatikan. Lalu nanti kelompok 2 dan kelompok 3 akan menanggapi ya. Jenis pekerjaan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya alam laut, yaitu 1. Nelayan, 2. Pertambangan minyak lepas pantai, 3. Pegawai hotel, warung makan, toko sindera mata, 4. Pelayaran, 5. Berbagai jenis sektor perdagangan di pelabuhan. Nomor 2. Dampak yang timbul akibat dari letak dan kondisi geografis di Indonesia sebagai negara maritim. Nah, gitu.
A. Dampak positif. 1. Memiliki keberagaman potensi alam dan hasilnya. Memiliki keberagaman dan kekayaan budaya. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatifnya. Tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Tidak meratanya pembangunan dan pemerataan hasil-hasilnya. Rentan terhadap terjadinya konflik kedaerahan. Terima kasih Anita, silakan duduk lagi, kasih tepuk tangan buat Anita. Coba untuk kelompok 2, apa? Ada yang mau menanggapi kelompok 2? Kalau begitu silakan kelompok 2, Deswita maju ke depan. Dampak positif, memiliki keberagaman potensi alam, memiliki keberagaman kekayaan budaya, memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif, tidak meratanya potensi alam, tidak meratanya sumber daya manusia, tidak meratanya pembangunan, terjadinya konflik kedaerahan. Iya, terima kasih Deswita. Beri tepuk tangan untuk Deswita. Nah, ada yang mau beri tanggapan buat Deswita? Gimana tadi, lancar bacanya? Jelas? Terdengar? Kalau jawabannya betul tidak? Kehidupan ekonomi, sumber daya laut yang berlimpah. 2. Mata pencaharian. 3. Wisata bahari. 4. Sumber energi berlimpah. 5. Usaha ekonomi di bidang jasa dan perdagangan. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial? 1. Komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. 2. Terjadinya peleburan, pencampuran nilai-nilai antar pulau dan antar negara. 3. Muncul perkampungan etnis tertentu. 1. Nelayan. 2. Pertambangan minyak lepas pantai. 3. Pegawai hotel dan warung makan. 4. Pelayaran. 5. Berbagai sektor usaha di pelabuhan. 1. Memiliki sumber daya alam Dampak atau positif, gitu dong dibilangin, dampak positif. A. Dampak positif. 1. Memiliki sumber daya alam atau SDA yang melimpah. 2. Memiliki beragam kebudayaan. 3. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Kehidupan ekonomi. Dilihat dari segi ekonomi, ada banyak keuntungan yang didapatkan dari negara Indonesia yang berbentuk maritim. Laut Indonesia merupakan komponen yang sangat potensial baik hayati maupun non-hayati. 3. Memiliki keberagaman dan kekayaan budidaya. 4. Keberagaman sumber daya manusia. 5. Memiliki keberagaman sumber daya manusia. Dampak negatif, tidak meratanya potensi alam dan sumber daya manusia. Alhamdulillah, hari ini kita sudah selesai belajarnya. Nah, gimana? Apakah mengerti dengan pembelajaran hari ini? Mengerti. Apa aja kita sudah belajar tentang apa aja hari ini? Acungkan tangannya. Apa aja? Silakan acungkan tangannya. Kita sudah belajar tentang apa? IPS-nya tentang apa? Nah, kenapa? Mungkinnya mengapa Indonesia menjadi negara maritim? Apalagi? Apa Deswita? Tentang kehidupan sosial dan ekonomi, dampak dari pengaruh Indonesia sebagai negara maritim. Ada apa lagi? Kebudayaan alam. Kebudayaannya di Indonesia seperti apa? Siapa lagi? Ada postes yang harus dikerjakan, waktunya hanya 5 menit ya. Silakan diberi nama dan kelas. Silakan dikerjakan. Yang sudah boleh dikumpulkan, hati-hati ada kabel. Yang sudah boleh dikumpulkan, waktunya 1 menit lagi. Ya, gimana Bapak? Luar biasa ya. Waktunya bisa dimanfaatkan dengan efektif ya.
Ya, Pak. Sip. Nanti kalau di editannya ya. Udah pesan. Oh, gitu, alhamdulillah, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Ini pakai mic, Bu. Ya. Ya. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Atur nuhun Pak Ari. Saya ikut tadi Bapak Ibu. Nuhun, hatur nuhun Pak Ari, Bu Yuli, Pak Asep, hatur nuhun. Assalamualaikum. Nuhun. Jemput cincin, nak.